Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pagi ini. Pemirsa masih dengan tema yang sama, tema yang luar biasa sekali, yaitu menebar cinta dan kasih sayang melalui kurban. Dan masih dengan bersama Bapak Ustadz. Pak Ustadz, sekarang kita ada di segmen terakhir ini. Banyak sekali ilmu tentunya dari Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, sekarang mau dibahas mengenai, tadi kan udah banyak ya Pak Ustadz, ya apa, bagaimana hukumnya, terus bagaimana ketentuannya, aturannya seperti apa. Dan sekarang yang paling penting ini sebenarnya Pak Ustadz, niat ya. Nah itu yang paling penting. Itu bagaimana niat yang baiknya itu yang seperti apa sih Pak Ustadz? Ya baik, ya ini memang betul-betul sangat penting. Sehebat apapun ibadah, kunci utamanya ada di niat. Ya, betul. Ada di niat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal ibadah yang kita lakukan itu tergantung dengan niatnya. Kadangkala bisa saja amalan itu besar, wow, tapi karena kesalahan niat lalu kerdir di mata Allah. Iya. Hati-hati berarti maksudnya. Jangan sampai nanti ibadah kurban itu kan ibadah wow gitu kan. Iya, betul. Ternyata karena kekeliruan niat tadi di mata Allah itu menjadi kecil. Justru tertolak. Itu nauzubillah. Nah, makanya Bapak Ibu di mana saja pemirsa Opini TVRI Bengkulu yang mengingatkan kepada kita semua yang berkorban hari ini maupun yang akan datang. Ya, pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah niat. Niat ini betul-betul tulus, murni karena Allah semata. Jangan sampai nanti karena nggak enak, ya di rumah ada mobil, ada motor, mobil dua, malu sama tetangga kalau nggak ikut kurban nanti. Iya, malu sama tetangga. Malu sama tetangga, itu kan keliru niatnya. Atau juga niatnya itu ya ingin mendapatkan daging, walaupun ada hak bagi yang berkorban ingin mendapatkan daging juga itu keliru. Nggak boleh niatnya ingin mendapatkan daging. Kenapa nggak sembelih sebelum Lebaran Idul Adha saja kalau ingin makan daging gitu kan? Makan sendiri. Iya, makan sendiri. Atau ingin mendapatkan sanjungan, pujian, woi Bapak si Anu setiap tahun itu nggak pernah absen berkorban. Akhirnya ya tersanjung. Nah, ini nauzubillah, hindari niat-niat seperti itu. Karena Allah menegaskan, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa. Allah tidak butuh daging-daging hewan kurban yang kita sembelih itu, darah-darahnya. Yang diambil oleh Allah itu ketakwaan hati kita. Nah, jadi ketika kita berkorban, betul-betul niatnya itu tulus semata-mata karena Allah. Kita ingin membuktikan bahwa kita benar mencintai Allah, bahwa kita benar mencintai saudara sesama kita dengan lewat ibadah korban ini. Jadi itu pentingnya melurus niat ya untuk melaksanakan ibadah korban. Pertanyaannya, kalau ibadah puasa itu kan ada niatnya, nawaitu shauma ghadin gitu kan. Ibadah sholat ada usolinya, misalkan aku niat sholat, misalkan ibadah haji labbaik Allahumma hajjan. Kurban itu ada nggak niatnya? Jadi secara spesifik tidak ada. Tidak ada. Yang penting di dalam ya? hati itu kita menyerahkan hewan kurban ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Nah, itu saja niatnya. Itu semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Masya Allah sekali Pak Ustadz. Jadi dari niatnya tuh harus jelas ya Pak Ustadz ya. Biar tujuannya tadi sampai kepada Allah. Jadi jangan sampai apalagi niatnya untuk menyombongkan diri karena nggak enak Pak Ustadz. Apalagi cuma untuk mendapatkan daging. Itu jangan ya Pak Ustadz. Lebih beli aja deh. Iya, lebih beli atau nyembelih sendiri. Nyembelih sendiri. Biar nggak ribet ya Pak Ustadz. Jadi itu harus benar-benar di cross check ya Pak Ustadz. Harus benar-benar dengan hati yang tulus, ikhlas tadi ya Pak Ustadz, betul. Untuk menebarkan rasa itu. Oke Pak Ustadz. Nah, ini untuk menumbuhkan nih Pak Ustadz. Itu kan tadi udah dibahas nih mengenai niat yang seperti ini yang sebaiknya. Dan untuk menumbuhkan niat itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi kadang-kadang niat itu dipengaruhi pula apa yang ada di sekitaran kita. Jadi memang agak repot ibadah kurban ini. Beda dengan puasa. Kalau puasa itu kan diam-diam. Orang tahu maupun tidak tahu itu nggak ini. Kalau kurban itu kan nampak, hewannya nampak, ininya nampak. Bahkan kadang-kadang
namanya diumumkan itu sebelum Iya. disembelih di mikrofon masjid, pulan ben pulan, Iya, pulan ben betul. pulan. Nah ini memang kita sedikit bekerja keras untuk menata hati kita agar jangan sampai rusak niat ibadah kurban kita. Nah jadi betul-betul kita harus ingat, kadang-kadang ibadah yang baik itu bisa saja menjadi buruk di mata Allah gara-gara kesalahan niat. Rugi 2 kali kita. Iya, betul. Ibadah tidak diterima, materi rugi. Iya, betul. Beda kalau ibadah-ibadah yang sifatnya badaniyah kan, Iya. kita materi nggak rugi. Nah, walaupun secara kita rugi juga sebenarnya. Iya. Tapi kalau kurban ini sudahlah jatuh tertimpa tangga. Iya. Jelas nilai terlihat gitu ya. Ya kerugiannya nyata gitu kan. Sudahlah ibadahnya tidak diterima, uang kita habis. Nah, jadi kan Jangan sampai sia-sia, ya, Pak jangan sampai. Ustadz. Nah, makanya ini kira-kira yang bisa mengingatkan kita untuk menjaga niat tadi. Jangan sampai salah niat ketika kita melaksanakan ibadah yang istimewa ini, yaitu berkurban ya semata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Nah Pak Ustadz, kemudian bagaimana Pak Ustadz? Misalnya dia mau berkurban nih, si A ini mau berkurban tapi tidak berkurban di lingkup rumah. Di Ini kan lingkupnya. biasanya ada juga yang seperti itu kan Pak Ustadz, jadi Mm-mm. memilih lingkungan lainnya. Yang Itu lain. hukumnya bagaimana Pak Iya, Ustadz? jadi memang lebih afdolnya berkurban itu ya di lingkungan setempat. Di lingkungan setempat di mana dia berada. Tetapi kalau misalkan lingkungan setempat itu sudah memadai hewan kurbannya, maka kita boleh berkurban di tempat lain yang memang di tempat itu masih kekurangan hewan kurban. Dengan Itu tidak catatan masalah. berarti harus memadai dulu di Ya, lingkungan. jangan sampai nanti lingkungan kita kekurangan, kita menyerahkannya ke tempat yang lain. Nah, ini agak keliru. Iya. Kecuali memang yang misalkan ada ikatan tertentu, misalkan ikatan dinas, ya dia mau tak mau di dinas ini harus ikut berkurban secara otomatis tempat nyembelihnya kan lain. Nah, itu Iya, beda lagi tadi, karena kita patuh terhadap atasan, ya supaya tidak rusak tetap saja kita ikhlas karena Allah Azza wa Jalla itu di luar kuasa kita, boleh saja. Berarti boleh-boleh saja, tapi Boleh dengan saja. catatan tadi ya Pak Ustadz ya, yang sampai belum diperhatikan ini Di lingkungan rumahnya. kita, sementara kita berkorban di tempat yang lain. Berkorban sudah di tempat yang lain kan tujuannya juga untuk tersenyum bersama ya senyum Pak Ustadz ya. terutama orang terdekat kita kan, tetangga kiri kanan kita. Ini rasanya ketika hari raya Idul Adha ini mulai semuanya udah pada senyum Ya, ya, Pak menyiapkan Ustadz. untuk bakar-bakar. Betul. Tuh kalau udah lewat di gang-gang tuh Pak Ustadz, aduh ini udah bau rempah-rempah Bau sekali rempah-rempah nih. gitu. Udah enak sekali baunya. Jadi seperti itu ya Pak Ustadz. Iya, Memang tujuannya pun untuk bersama. Kebersamaan tadi. Betul sekali, mempererat tali persaudaraan ya Pak Ustadz. Seperti mungkin kalau memang kebakar mungkin keluarganya biasanya jauh nih. Dengan adanya acara ini berkumpul akhirnya ya Pak Ustadz. Jadi dimaknailah dengan sebaik mungkin. Betul. Jangan sampai salah niat, itu yang Ya, penting Pak Ustadz. itu yang penting sekali. Nah kalau Pak Ustadz sendiri kalau di hari raya Idul Adha ini cerita sukanya seperti biasanya yang seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi kalau sukanya hari raya Idul Adha itu, kebetulan saya kan tinggalnya di komplek perumahan. Nah, kalau perumahan itu rata-rata ya yang domisili itu ya seumuran 40 tahun ke bawah gitu kan. Nah, jadi pengalaman pertama dulu ya, kita sebelumnya tidak pernah menyembelih sapi karena di tengah masyarakat kita dianggap orang yang agak paham agama, jadi diminta untuk menyembelih sapi. Oh, perlu gitu Ustaz. Iya. Dan bahkan karena sudah sekali itu sukses, padahal sebelumnya nggak pernah itu nyembelih sapi. Ya karena sudah berhasil, sampai sekarang setiap kurban yang nyembelih itu harus kita. Yang awalnya belum ya Yang Pak awalnya Ustadz. belum pernah begitu. Jadi sekarang Yang tukang tukang- nyembelinya tukang itu. jagal nyembelih sapi. Masya Allah sekali Pak Iya. Ustadz. Nah Pak Ustadz sebenarnya masih banyak ini yang mau Iya, iya, ditanyakan, betul. tapi mungkin kita off cam aja nanya nanti ya. Iya. Tapi boleh Pak Ustadz sebelum itu boleh disampaikan dulu pesan-pesannya untuk para pemirsa opini mungkin yang belum berkurban agar iya. tahun depannya bisa berkurban, dan bagaimana itu untuk mereka menumbuhkan niatnya Iya, Pak Ustadz. iya. Boleh disampaikan Pak Ya, Ustadz. baik saudara pemirsa TVRI di mana saja berada. Ini adalah hari kegembiraan kita. Berkurban adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla. Allah telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha.
ketika kamu mencoba menghitung-hitung nikmat Allah, tidak akan terhitung. Ya, maka salah satu bentuk rasa syukur kita momennya di hari ini, ya, fasholli li rabbika wanhar, salat dan berkorban. Berkorban ibadah yang sangat luar biasa, ibadah yang punya dimensi tidak hanya secara vertikal hubungan kita kepada Allah, tetapi juga punya dimensi sosial hubungan kita dengan sesama. Jadi ibadah kurban juga sebagai bentuk representasi rasa cinta kita kepada Allah dan bentuk wujud rasa cinta kita kepada sesama. Jadi ini salah satu cara kita mencintai orang-orang yang ada di sekitaran kita lewat ibadah kurban ini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintai, kasihi orang-orang yang ada di bumi, orang-orang yang ada di sekitarmu, maka yang di langit akan mencintaimu. Pak Ustadz, terima kasih banyak Ya, untuk hari ini. sama-sama. Sekali lagi minal aidin wal faizin Pak Ustadz. Ya, sama-sama. Mohon maaf lahir dan Sama-sama. batin. Semoga lancar nanti Pak Ustadz. Amin, Setelah ini amin. keluarganya. Insya Allah. Untuk pemirsa, terima kasih banyak karena sudah menyaksikan Opini pada pagi hari ini. Jangan lupa terus saksikan Opini pukul 8 pagi hanya di TVRI Bengkulu. Saya Utang Novadini, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.